Aplikasi PSP Online yang kita buat memiliki 4 jenis macam user. Yang pertama adalah public, yang kedua adalah dashboard, yang ketiga adalah operator, dan yang keempat adalah administrator. Di video ini saya akan memperagakan kepada Anda halaman-halaman apa saja yang bisa diakses oleh user berlevel public. Yang pertama ada halaman home, yaitu halaman pertama yang akan ditampilkan ketika seorang peserta mengakses aplikasi PSP Online. Di sini adalah ucapan selamat datang disertai beberapa link menuju halaman-halaman yang diperlukan oleh peserta. Di antaranya halaman prosedur, halaman jadwal, halaman pengumuman, dan halaman peserta. Serta ada tombol untuk menuju form pendaftaran. Yang kedua ada halaman peserta. Nah, di sini adalah data peserta PSP yang ada di SMP Putih Biru. Halaman ini disertai dengan link pagination sehingga data yang ditampilkan tidak terlalu memanjang ke bawah. Pada contoh ini saya menampilkan 2 data untuk tiap halaman. Ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa fungsi dari pagination ini berfungsi dengan baik, karena saya tidak ingin mengisi banyak-banyak data peserta yang ada di sini. Yang penting fungsinya berhasil dengan baik. Coba perhatikan ini URL-nya dengan kondisi link pagination-nya. Halaman peserta ini juga disertai dengan menu pencarian. Anda bisa memasukkan nomor peserta, NISN, atau nama sebagai kata kuncinya. Saya akan meragakan ketiganya. Yang pertama, nomor peserta. Misalkan kita mencari data peserta dengan nomor 2014 002. Nah, di sini peserta dengan nomor 2014 002 akan ditampilkan. Begitu pula kalau kita menggunakan NISN, misalkan ini. Nah, NISN-nya ditemukan. Sekarang menggunakan nama. Nah, di sini akan ditampilkan peserta yang namanya mengandung awan. Di sini adalah calon peserta dengan nama pribadi, kemudian Bambang karena juga mengandung awan, dan di halaman berikutnya ada juga Indra Hermawan. Perhatikan URL-nya. Ini menunjukkan nomor halaman jika ditemukan beberapa siswa dengan nama yang sesuai, dan kata kuncinya juga ditampilkan di sini. Detailnya sudah penulis jelaskan pada buku. Oke, untuk halaman peserta. Kemudian halaman pendaftaran. Nah, di sini digunakan untuk melakukan pendaftaran PSP. Yang pertama harus diisi adalah nomor NISN. Kita coba saja 9, kemudian email, kemudian yang terakhir CAPTCHA. Klik tombol daftar, simpan, yes. Nah, jika proses pendaftaran berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah informasi akun yang bisa digunakan peserta untuk melengkapi biodata dan mencetak data. Saya akan menyimpannya terlebih dahulu. Nah,
emailnya ini sebenarnya bukan seperti ini. Anda bisa menggunakan nanti jika di online kan, ini harus email yang valid. Karena saya ada di localhost, maka saya menggunakan localhost. Sedangkan .com ini saya tambahkan karena CI tidak mendeteksi localhost sebagai alamat email dengan format yang valid kalau kita tidak menambahkan .com. Maka untuk kali ini saya menambahkan .com. Oke, berikutnya kita ke halaman informasi. Nah, di sini ada halaman pengumuman. Ini yang saya sebutkan menggunakan hover nav. Jika kita melakukan hover, maka dia akan muncul, submenunya akan muncul secara otomatis. Sebetulnya Bootstrap tidak menyediakan fungsi ini, maka kita menggunakan script yang bernama hovernav yang sudah saya sebutkan di buku. Ini yang membuat menu ini muncul submenunya ketika kita melakukan hover. Oke, kita langsung menuju ke halaman pengumuman. Nah, di sini formatnya seperti posting blog. Isinya adalah pengumuman dari panitia kepada peserta. Di sini juga dilengkapi dengan pagination. Nah, ini halaman 2. Untuk melihat detail pengumuman, Anda bisa menekan link baca selengkapnya. Maka di sini akan muncul detail dari pengumuman. Ini hanya dummy, bukan sebenarnya. Yang penting fungsinya berhasil. Perhatikan juga URL-nya. Di sini pengumuman, kemudian mengetahui status. Nah, ini dibuat berdasarkan judul pengumumannya. Seperti itu. Kita kembali ke halaman pengumuman. Begitu juga dengan ini. Halaman berikutnya adalah halaman prosedur. Nah, di sini berisi prosedur PSP ketika peserta melakukan pendaftaran PSP via aplikasi PSP online. Nah, ini hanya dummy saja. Anda bisa menggantinya dengan yang sesungguhnya jika memang menggunakan aplikasi ini secara online. Selanjutnya ada isi dari prosedur ini saya buat secara fix, artinya tidak disimpan di database agar lebih sederhana. Kalau Anda ingin menyimpannya di database, bisa saja Anda mengikuti cara-cara yang sudah saya jelaskan untuk modul-modul lainnya. Prinsipnya sama. Berikutnya adalah halaman jadwal. Ini berisi jadwal PSP. Isi dari jadwal PSP juga saya buat fix, artinya saya mengetikkan secara langsung pada file view halaman jadwal PSP. Berikutnya halaman bantuan adalah halaman kontak. Ini digunakan untuk mengontak. Mungkin peserta perlu bertanya sesuatu pada panitia, maka form ini yang digunakan. Kita coba saja. Ini diisi dengan emailnya, kemudian judul, ONM. Nah, ini karena
kode igniter akan mendeteksi format email semacam ini tidak valid. Maka untuk sementara kita tambah seperti ini, tambahkan saja .com-nya. Nah, jika berhasil dikirim, maka akan tampil semacam ini. Pesan itu akan masuk ke tabel kontak. Nah, ini yang terakhir, saya tidak bisa login. Berikutnya untuk lupa password. Nah, ini digunakan untuk meminta password dan username yang baru jika peserta lupa pada password yang telah diberikan. Maksudnya jika melupakan informasi yang sudah disimpan ini. Ya, saya akan mencoba mengisinya. Nomor peserta, NISN-nya. Oh, maaf, saya agak lupa. Peserta 99. Nah, ini kita isi seperti ini. Oh iya, sebelumnya saya lupa. Saya harus menghapus ini dulu, karena nanti program akan membalas ke alamat email ini, sedangkan kita menggunakan Argosoft. Nah, ini adalah akun yang ada di Argosoft. Nah, jadi saya harus mengubahnya dulu, menghilangkan .com-nya, karena jika tidak nanti Argosoft tidak akan mengirimkan email. Nah, ini sekarang saya masukkan captcha-nya. Nah, email tadi akan dimasukkan ke awan@localhost. Sekarang kita akan mengecek di Argosoft. Saya akan merefresh, cek email. Nah, ini dia akan masuk emailnya, username dan password baru. Nah, tadi yang kita daftar emailnya, username dan passwordnya adalah ini. Maka setelah kita melakukan lupa password, kita akan mendapatkan username dan password yang baru. Nah, ini ternyata kalau kita sedang online di Argosoft muncul iklan seperti ini. Ya, seperti itu. Maka username dan password yang baru adalah ini. Saya copy, nanti saya akan gunakan untuk login. Nah, oke, seperti itu untuk public. Dan yang terakhir saya akan memperagakan untuk loginnya, untuk membuktikan kepada Anda bahwa program ini benar-benar berfungsi. Username-nya akan saya masukkan, kemudian password. Nah, jika berhasil login, maka akan tampilan seperti ini, hampir mirip, tapi dengan tambahan menu yaitu biodata dan cetak biodata. Nah, ini nanti digunakan untuk mengisi biodata. Ini akan saya berikan pada video yang selanjutnya. Saya akan logout dahulu, klik pada tombol link di sini, konfirmasi ya. Oke, demikian untuk halaman publik.